warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridhi Hutami. Saya guru mata pelajaran PAI di SMP IT Robi Rodia Curug, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK IAIN Curug tahun 2024. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan judul materi Hakikat Salat dan Zikir sebagai Pencegah Perbuatan Keji dan Mungkar. Semoga video ini menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ustazah, hari ini bertemu kembali dengan ustazah dalam mata pelajaran PAI. Belajar PAI, Islam agamaku, Al-Quran kitabku, Muhammad Rasulku, Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, ustazah absen dulu ya. Ada yang nggak hadir hari ini anak-anak ustazah? Ada. Siapa aja? Oke, baik, sebelum kita mulai, sudah minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, semoga dengan memulai aktivitas kita dengan berdoa menambah keberkahan dan selalu Allah mudahkan urusan kita ya anak-anak ustazah. Oke anak-anak ustazah, sebelum kita mulai, seperti biasa dalam pembelajaran PAI kita akan melakukan pembiasaan yang baik dengan literasi. Boleh nanti anak-anak ustazah dibuka Al-Qur'annya, silakan dibuka surat An-Nas, kita baca sama-sama ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Oke, hari ini sebelum kita masuk ke materi, ustazah mau bertanya tentang materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang apa, Nak? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran itu kitabnya siapa? Kitab siapa? Iya, Aura, kitab orang muslim ya, umat Islam gitu ya. Karena kalau belajar PAI, dasar kita itu adanya di ilmu Al-Quran dan hadis. Ustazah akan melakukan tes kemampuan awal. Jadi nanti silakan buka di grup WA-nya masing-masing. Ada link yang ustazah sediakan di sana. Ya, anak-anak ustazah boleh membuka link tersebut. Kemudian silakan diisi sepengetahuan anak-anak ustazah. Oke, ada yang udah selesai? Oke, anak-anak ustazah, terima kasih karena kalian sudah mengisi tes kemampuan awal. Jadi tujuan ini adalah untuk mengukur sebatas mana kalian bisa mengetahui materi yang akan kita laksanakan pada hari ini ya. Oke, anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tentang apa, Nak? Nih. Dan zikir. Sebelumnya anak-anak ustazah ada yang tahu belum tentang sholat dan zikir? Tahu? Kalau ini gambar apa, Nak? Orang lagi sholat. Ya. Adalah kewajiban seorang muslim dan dikerjakan 5 waktu wajib bagi muslim. Jadi sholat dan zikir itu memang penting kita laksanakan ya. Boleh dibaca, Nak? Yang kedua apa? Peserta didik dapat karya berupa peta konsep. Iya, atau infografis yang mengandung isi bahwa sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan Oke, yang terakhir yang Taza sampaikan, Taza akan mengelompokkan anak-anak ustazah berdasarkan kemampuan kalian dalam menggunakan dan mengenali aplikasi Canva ya. Jadi sekarang boleh duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Anak-anak Ustazah, selanjutnya Ustazah akan membagikan LKPD ya. Jadi tugas kita hari ini adalah Ustazah meminta kalian untuk membuat peta konsep ya. Peta konsep ini isinya apa? Isinya adalah semacam ringkasan atau intisari dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian kelompok 2, kelompok Klaret. Kemudian dibuat juga bagaimana sholat dan zikir ini bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar ya. Waktu untuk pengerjaannya kita sepakati 30 menit dari sekarang untuk mengerjakan LKPD berupa peta konsep materi hakikat sholat dan zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Cari desainnya semenarik mungkin. Sudah? Yang terpenting juga adalah konten ya. Jangan sampai nanti desainnya bagus, tetapi konten isinya nggak sinkron, nggak nyambung sama materi kita ya. Oke, nggak apa-apa, bagus. Boleh dibuat judulnya, kemudian apa namanya ya? Mungkin kalau temanya boleh dirubah nggak apa-apa. Aktif semua temannya diskusi. Oke, bagus ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nggak boleh maju anak-anak Ustazah. Kami di sini akan menjelaskan tentang apa itu hakikat sholat dan zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Pengertian hakikat sholat. Hakikat sholat adalah menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang dapat mendatangkan perasaan takut dan cinta kepadanya. Zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar karena dapat membantu mengendalikan bahwa nafsu dan mendorongkan negatif. Zikir juga dapat membantu meningkatkan kesadaran akan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, udah berani tampil duluan. Terima kasih. Silakan duduk lagi ke tempatnya masing-masing ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Seseorang yang rajin sholat dan zikir maka tidak akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat dan zikir menghalangi manusia untuk melakukan hal yang Allah tidak ridhoi seperti perbuatan keji dan mungkar. Sholat merupakan sarana utama untuk menjalin hubungan yang baik antara manusia dan Allah. 3. Menumbuhkan perasaan takut dan cinta kepada Allah. Dalam Islam, zikir merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dan ditekankan untuk dilakukan secara rutin. Mengapa kita harus sholat dan berzikir? Untuk menguatkan keimanan, terhindar dari perbuatan buruk dan mendapatkan pahala. Dari kelompok 1 silakan jika ada yang ingin tanggapan. Bagus. Oke, yang lain? Oke, alhamdulillah ya. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dan untuk anak-anak semuanya. Terima kasih ya. Ustazah evaluasi sedikit ya. Oke, silakan duduk dulu, mengkondisikan diri terlebih dahulu. Ternyata anak-anak Ustazah sudah lihai semua menggunakan Canva ya. Dan Ustazah bersyukur ada variasi yang kalian lakukan. Jadi tidak serta-merta ketika LKPD yang Ustazah berikan dalam bentuk peta konsepnya bisa berupa gambar, ada juga inovasi dan kreativitas dari teman kalian yang membuat berupa video gitu ya. Semuanya bagus-bagus, cantik-cantik. Kontennya pun juga kena ya. Kita dapat mempelajari hakikat sholat dan zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar, dan semuanya tadi sudah kena alhamdulillah ya. Cuma ada baiknya nanti disertakan dalil ya nak ya. Kemudian anak-anak Ustazah ada juga yang masih sedikit malu-malu tampilnya tadi ya. Boleh ke depan lebih percaya diri lagi ya, supaya kita juga bisa menjelaskan kepada teman-teman kita gitu ya. Sesekali nggak apa-apa melihat catatan, tapi boleh lebih cenderung melihatnya ke depan gitu ya. Sejauh ini bagus sekali. Ustazah mau beri tepuk tangan lagi untuk kalian sebagai bentuk apresiasi. Rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dapat membuka pintu rezeki, menjadi obat kesedihan, melatih disiplin, mendidik manusia menjadi bersih, memperkokoh persaudaraan sesama muslim, dan menumbuhkan akhlak mulia. Oke, cukup. Terima kasih Mayang. Boleh tepuk tangan dulu anak-anak ustazah. 3. Santun dalam ucapan dan perbuatan. 4. Dijanjikan akan masuk surga. Demikian kesimpulan kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut lagi nak ya, silahkan dulu ikuti ustazah ya. Kita ada icebreaker sedikit supaya kalian tidak terlalu tegang nak ya. Nanti kalau ustazah bilang tepuk 1, hus ya. Coba ya, tepuk 1, hus. Kalau ini yang kedua, tepuk 2, ha gitu. Tepuk 1, hus. Tepuk 2, ha. Tepuk 1, hus. Tepuk 2, ha. Tepuk 2, 1, ha. Oke, di grup WA Ustazah sudah kirimkan link Google Form yang bisa kalian isi ya. Di sana ada asesmen atau penilaian terkait dengan materi kita pada hari ini ya. Isinya semuanya pertanyaan terkait dengan materi kita tentang hakikat salat dan zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang sudah kirim jawabannya langsung kirim ke Ustazah, nanti terekam sama jawaban Ustazah ya. Ini juga menjadi dasar nilai harian ya. Dan untuk mengukur juga sebatas mana anak-anak Ustazah mampu mengetahui dan memahami materi kita pada hari ini ya. Oke, dapat nilai 100 insya Allah ya. Teman-teman yang lainnya juga ya, alhamdulillah nilainya semuanya bagus-bagus. Artinya penyampaian materi kita pada hari ini sudah cukup dan Ustazah berharap nanti ketika ulangan tidak ada lagi remedial ya anak-anak Ustazah. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, tepuk tangan dulu nak. Ini kalau kalian yang sebelah kanan kalian ya, sebelah sini, nanti kalian tempelkan ketika perasaan kalian itu positif. Yang ini negatif ya. Ini yang positif, ini yang negatif ya. Silakan kalian udah boleh ditempel di papan tulis sebagai bentuk refleksi kita pada hari ini. Ya, kita lihat inilah ekspresi kalian pada hari ini ya anak-anak Ustazah. Biar sama-sama nanti bisa baca ya. Ya tuh, tolong dibantu ditempel. Oke, sudah semua? Cukup insya Allah ya. Alhamdulillah sejauh ini refleksinya kita bagus semua ya. Menyenangkan hari ini anak-anak Ustazah? Alhamdulillah. Oke anak-anak Ustazah, untuk minggu depan kita akan masuk ke materi berikutnya tentang dampak buruk dari perbuatan ghibah gitu ya. Jadi mohon bisa dibaca-baca untuk tugas berikutnya. Kemudian di rumah jangan lupa dikerjakan latihan soal yang ada di buku di halaman 31. Insya Allah besok sebelum kita mulai pembelajaran akan kita bahas terlebih dahulu ya anak-anak Ustazah. Pertama, Ustazah tetap mengucapkan terima kasih sama kalian. Yang kedua, tetap semangat dalam pembelajaran PAI. Belajar PAI, Islam agamaku, Al-Quran kitabku, Muhammad Rasulku, Allahu Akbar. Oke, semangat anak-anak Ustazah ya. Oke anak-anak Ustazah, terima kasih. Sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Dan kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, boleh ketua kelas pimpin salam kembali. Istaid. Tazirna salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat ya. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Nak.